Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Demi Piala Dunia, Hazard harus tinggalkan Madrid musim depan. Real Madrid berencana meminjamkan Eden Hazard ke klub lain musim depan. Hazard pun diperkirakan mau menerima keputusan ini. Alasannya adalah Piala Dunia 2022 yang akan digelar November. Jika terus bertahan di Madrid, Hazard kemungkinan akan terus menjadi cadangan dan berpeluang dicoret timnas Belgia. Keputusan ini diyakini bisa menguntungkan dua pihak, yakni klub dan sang pemain sendiri. Barcelona diam-diam coba rekrut bintang timnas Portugal. Barcelona dilaporkan membuat sebuah manuver senyap. El Blaugrana dilaporkan sedang mencoba merekrut Ruben Neves dari Wolverhampton. Mereka dilaporkan sedang aktif berkomunikasi dengan agen Neves, Jorge Mendes. Mereka ingin membawanya ke Camp Nou di musim panas nanti. Mendes dilaporkan siap membantu Barcelona mendapatkan sang gelandang, jadi proses negosiasi ini masih berjalan. Gonzalo Higuain akan pensiun di akhir musim. Gonzalo Higuain sukses mengemas 2 gol dan 1 assist dalam 5 penampilannya di Miami. Inter Miami sendiri sedang terpuruk di posisi terbawah klasemen wilayah timur. Kompetisi MLS 2022 sendiri sedang memasuki musim reguler sampai Oktober mendatang, yang kemudian berlanjut ke Cup final pada November. Waktu di mana Higuain akan mengucap selamat tinggal pada olahraga yang membesarkan namanya. Jorge Higuain mengatakan Inter Miami merupakan klub terakhir bagi putranya. Higuain diharapkan tidak akan jauh-jauh dari sepak bola setelah pensiun nanti. Empat pemainnya akan pergi, MU hemat 14 miliar rupiah per pekan. Dilansir dari Daily Star, keempat pemain Manchester United itu adalah Paul Pogba, Edinson Cavani, Juan Mata, dan Jesse Lingard. Keempat pemain itu kontraknya akan habis di akhir Juni mendatang. Keempat pemain itu akan pergi dengan status bebas transfer. Memang Manchester United tidak akan raih cuan, akan tetapi setidaknya keuangan klub dapat sedikit keuntungan. Keempat pemain itu kalau digabung maka total gajinya sebesar 750.000 pound sterling per pekan atau setara dengan 14 miliar rupiah. Waspada Bayern, Villarreal punya Emery. Bayern akan bertandang ke El Madrigal untuk menantang Villarreal pada laga leg pertama perempat final Liga Champions. Bayern bakal sangat mewaspadai Villarreal di laga ini. Julian Nagelsmann menilai tuan rumah punya pelatih yang kenyang pengalaman di kompetisi Eropa. Meski demikian, Nagelsmann tetap yakin anak asuhnya mampu menumbangkan Villarreal. Bayern datang ke laga ini dengan modal cukup apik di 2 laga terakhir. MTEK tayangkan Liga Inggris 3 musim 2022 hingga 2025. Elang Mahkota Teknologi atau MTEK dipastikan akan menjadi pemegang hak siar Liga Inggris di Indonesia. MTEK mengumumkan kontrak lisensi selama 3 musim. MTEK akan menayangkan English Premier League, jadi IPL merupakan liga terpopuler yang paling banyak ditonton di dunia, kata Managing Director Video Monica Rudiono saat memberikan keterangan secara virtual Selasa 5 April 2022. Selain platform digital, beberapa pertandingan juga akan ditayangkan di 2 saluran televisi, yakni laga akan disajikan di SCTV dan O Channel. Chelsea versus Real Madrid, Benzema belajar dari pengalaman lawan PSG. Duel Chelsea versus Real Madrid hadir di perempat final Liga Champions. Benzema pun enggan berspekulasi dengan kekuatan Chelsea yang akan dihadapi Real dalam 2 partai perempat final. Tak ada favorit, kata Benzema kepada El Equipe. Lihat saja pertandingan kami lawan Paris Saint-Germain, mungkin sebelum leg pertama kami adalah favoritnya, tetapi di leg kedua PSG jadi unggulan kuat.
Jadi label favorit itu tiada artinya. Chelsea adalah tim yang sangat kuat dan kami akan ke sana untuk bisa meraih hasil bagus, tuturnya. Benfica versus Liverpool, si merah menang 3-1. Benfica versus Liverpool berlangsung di Stadio da Luz. Liverpool sudah unggul 2-0 di babak pertama lewat Ibrahima Konate di menit ke-17. Atenção, Konate para o golo. Dan Sadio Mane di menit ke-34. Arnold, grande bola, Luís Dias assistiu para o golo. Tuan rumah sempat memperkecil ketertinggalan di awal babak kedua lewat Darwin Núñez. Atenção, Darwin, no remate no gol. Namun Liverpool membunuh laga ini di penghujung laga lewat gol Luís Dias. Luís Dias já passou para o golo e marca. Hasil ini menjadi modal berharga Liverpool di leg kedua nanti. Manchester City versus Atletico, De Bruyne menangkan The Citizen. Manchester City menjamu Atletico di Etihad Stadium. Tuan rumah mendominasi laga sepanjang 90 menit. Namun The Citizen baru bisa memecah kebuntuan pada menit ke-70 lewat Kevin De Bruyne. Manchester boy, De Bruyne! Gol pemain asal Belgia tersebut membawa Manchester City menang 1-0 di laga ini. Kemenangan ini menjadi modal City untuk melakoni leg kedua di markas Atletico pada 14 April mendatang. Namun Manchester City belum sepenuhnya aman karena Atletico hanya perlu menang dengan selisih 2 gol untuk membalikan agregat demi ke semifinal. Main jelek, Mohamed Salah lewatkan peluang cetak rekor di Liga Champions. Mohamed Salah dinilai main jelek pada laga Benfica versus Liverpool di leg pertama perempat final Liga Champions. The Reds memang menang 3-1 atas wakil Portugal tersebut. Namun penampilan Mo Salah dinilai belum kembali pada versi terbaiknya. Mo Salah sudah melewatkan peluang mencetak rekor bersama Liverpool di Liga Champions. Dilansir dari Talksport, pemain Mesir itu sudah mencetak 8 gol dalam 8 pertandingan Liga Champions musim ini. Dan andai saja Salah mencetak minimal 2 gol di Stadio da Luz, dia akan menjadi pemain Liverpool pertama yang mencetak 10 gol atau lebih dalam 2 musim di Liga Champions. Lima kemenangan beruntun The Reds di laga tandang, Konate belum kalah. Ada fakta menarik yang mengiringi kesuksesan Liverpool meraih kemenangan atas Benfica kali ini. Pertama, The Reds berhasil mencatatkan 5 kemenangan beruntun di laga tandang Liga Champions untuk pertama kalinya sejak terakhir pada 1984 lalu. Kedua, Ibrahima Konate belum merasakan kekalahan sama sekali dalam 20 pertandingan pertamanya bersama Liverpool. Pemain asal Prancis itu mencatatkan 15 kemenangan dan 5 kali imbang sejak bergabung ke pasukan Jurgen Klopp pada musim panas 2021. Selanjutnya, Luís Dias meneruskan catatan apiknya atas Benfica dengan meraih 6 kemenangan dan 2 hasil imbang. Klopp salib rekor mentereng legenda AC Milan. Kemenangan mengesankan yang diraih Liverpool atas Benfica diwarnai catatan menawan Jurgen Klopp. Dikutip dari laman BBC, Klopp menjadi pelatih pertama yang berhasil meraih 7 pertandingan di Liga Champions tanpa tersentuh kekalahan. Rinciannya adalah 6 kali menang dan 1 kali imbang. Catatan ini melewati ex-pelatih AC Milan Fabio Capello yang menjadi nahkoda terbanyak tak pernah tersentuh kekalahan saat timnya melawan wakil Portugal dengan 6 pertandingan. Rekor baru Atletico Madrid tak bisa bikin tembakan di Liga Champions. Atletico Madrid pulang dengan kekalahan kala bersua Manchester City di leg pertama perempat final Liga Champions 2021-2022. Los Rojiblancos juga mencatatkan rekor buruk di laga ini. Atletico sejatinya tak mampu berbuat banyak dalam duel itu. Menurut catatan SofaScores, Manchester City mendominasi dengan 71% penguasaan bola dan melepas 15 tembakan. Lantas, bagaimana dengan Antoine Griezmann CS? Sayangnya Atletico tak sekalipun melepas tembakan. Tak ada peluang, apalagi mengancam. Catatan ini tentu hal yang buruk. Menurut laporan Opta, ini adalah kali pertama Atletico tak mampu membuat tembakan di Liga Champions. Sabar, kunci Manchester City taklukan Atletico.
Gol Kevin De Bruyne ke gawang Atletico Madrid buah dari permainan sabar Manchester City. The Citizens sempat kesulitan karena Atletico tampil bertahan. Hal tersebut diungkapkan langsung De Bruyne. Mereka bermain hampir dengan 5 pemain di belakang dan lini tengah. Sangat sulit untuk menemukan ruang. Cara kami bermain bagus karena kami tidak memberikan celah apapun. Anda harus tenang, sabar dan mencoba menemukan ruang. Jika tidak, Anda akan kehilangan bola karena sangat padat. Ujar De Bruyne dikutip dari situs UEFA. Bintang Manchester City kebingungan makan kolak Indonesia. Bernardo Silva menjadi bintang tamu bersama Zack Steven dalam program khusus menyambut bulan Ramadan di YouTube Manchester City. Mereka berdua diminta mencicipi sekaligus menebak makanan khas dari berbagai negara yang mayoritas penduduknya menjalankan ibadah puasa. Begitu disuguhi kolak, Silva tampak kebingungan. Ini seperti mangga, tetapi rasanya tak seperti mangga. Ini sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya, ucap rekan senegara Cristiano Ronaldo itu. Kendati tampak bingung, Silva tetap bisa menebak bahwa makanan tersebut berasal dari Indonesia. This looks like mango, but it doesn't taste like mango. I've never been to Indonesia, but... Steven Gerrard dapat suntikan hampir 2 triliun rupiah. Pelatih Aston Villa Steven Gerrard akan terus menjadi kuda hitam, bahkan mengancam papan atas kompetisi Liga Inggris pada musim depan. Birmingham Mail melaporkan bahwa manajemen Aston Villa siap menggelontorkan uang sebesar 1,7 triliun rupiah. Budget transfer itu akan Steven Gerrard gunakan untuk membeli setidaknya 2 gelandang. Calvin Phillips dan Yves Bissouma menjadi 2 target pertama Gerrard. Kedua pemain tersebut akan menghabiskan biaya transfer sekitar 700 miliar rupiah. Selain itu, Aston Villa juga akan berusaha mempermanenkan Philippe Coutinho yang sudah hampir pasti tak akan digunakan lagi oleh Barcelona. Tak kunjung perpanjang kontrak bersama Bayern Munchen, Serge Gnabry jadi buruan tim raksasa. Liverpool dan Real Madrid menjadi kandidat terdepan untuk merekrut Serge Gnabry yang tak kunjung memperpanjang kontraknya bersama Bayern Munchen. Gnabry kini menjalani 15 bulan terakhir bersama Bayern Munchen. Liverpool mengamati Gnabry sebagai pengganti potensial jika bintang andalan The Reds Mohamed Salah hengkang di akhir musim 2021-2022. Sementara itu, Real Madrid berupaya menggoda pemain asal Jerman tersebut untuk pindah ke Santiago Bernabeu sebagai upaya melakukan regenerasi dari skuad saat ini. Dembele gacor, Barcelona sekarang kurang tertarik permanenkan Traoré. Raksasa La Liga Barcelona dikabarkan kurang tertarik untuk mempermanenkan Adama Traoré dari Wolverhampton musim depan, sebab ia kalah bersaing dari Ousmane Dembélé. Akan tetapi ia masih punya peluang bertahan di Camp Nou. Syaratnya Wolverhampton bersedia tukar guling pemain. Barca ingin Traoré ditukar langsung dengan Francisco Trincao. Laporan itu juga menyebut jika memang Traoré akhirnya pergi, Barca akan merekrut penggantinya. Kabarnya mereka menginginkan winger Leeds United Rafinha. Namun itu juga bergantung pada masa depan Ousmane Dembélé. Barcelona mungkin tak akan beli pemain baru jika pemain Prancis itu bertahan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!